Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul The Bridge Curse 2020. Menceritakan tentang 6 mahasiswa yang tengah berusaha untuk mencari tahu lebih dalam tentang jembatan angker yang terkenal di salah satu universitas di Taiwan. Menurut legenda, siapapun yang berjalan sebanyak 14 langkah pada tangga di jembatan itu dan menoleh ke belakang, orang tersebut akan mati secara misterius. Meskipun demikian, ke-6 orang ini tidak begitu percaya dan malah mereka membuat lelucon di sana. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan sebuah video amatir, di mana isinya adalah 5 orang mahasiswa yang tengah melakukan aksi uji nyali di sebuah tempat yang dinamakan Jembatan Wanita yang dibilang cukup angker. Tepat pada waktu tengah malam, salah satu mahasiswa menaiki anak tangga jembatan, di mana rumornya jika kita sedang melewati tangga, jangan pernah menoleh. Satu mahasiswa itu membuat kesalahan, sehingga sisa 4 mahasiswa lainnya mengejar temannya, dan secara refleks, tidak sengaja mereka melanggar dan menoleh ke belakang. Akibatnya sosok makhluk tak kasat mata penunggu tempat itu marah dan meneror mereka semua sebagai konsekuensinya. Oh ya, sebelum lanjut, nama pemeran di sini gua ganti ya guys, soalnya ribet nama Cina. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang reporter bernama Ana tengah membawakan sebuah berita tentang beberapa tempat angker yang cukup terkenal. Salah satunya adalah jembatan tersebut yang berada di salah satu universitas. Konon dulu ceritanya ada pasangan kekasih yang saling mencintai, namun hubungan mereka tidak direstui dan si wanita memutuskan menunggu si pria di jembatan tersebut. Namun si pria tidak pernah datang dan sialnya wanita itu diperkaos oleh 5 pria dan setelah itu dia dibunuh, lalu jasadnya dibuang di danau dekat jembatan. Semenjak kejadian itu, jembatan tersebut menjadi angker dan si wanita terus menuntut balas dendam sampai sekarang. Tentang video amatir itu sempat viral, terjadi sekitar tahun 2016 dan beritanya sungguh tragis, di mana kelima mahasiswa di dalam video sudah tewas dan jasadnya ditemukan di tempat yang berbeda. Kemudian cerita kembali ke masa lalu, di mana ini awal mula terjadinya kutukan di jembatan wanita itu. Di sini diperkenalkan Juliet, seorang mahasiswi yang tengah siaran langsung di akun media sosialnya. Merekam tentang persiapan kelompoknya yang terdiri dari beberapa mahasiswa, di antaranya ada pasangan Rebecca dan Mike, Bob, Claire, dan Stephen. Mereka semua tidak percaya tahayul dan rencananya kelompok ini akan melakukan uji nyali di jembatan wanita itu yang terkenal angker. Singkat waktu, akhirnya uji nyali akan segera dilakukan. Semua anggota kelompok sudah berada di TKP. Dan tentu saja Juliet selalu standby dengan kameranya. Tidak terlalu ribet, peraturannya sama seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Di jembatan itu salah satu dari mereka harus ada yang mau duduk di tengah jembatan dengan mata tertutup. Lalu ketika dia mendengarkan lonceng aba-aba, dia harus membuka penutup dan berjalan menaiki tangga. Selama naik ke tangga, dia tidak boleh menghitung dan menoleh ke belakang. Namun Stephen yang sebagai sukarelawan tantangan ini malah menghitung dan ternyata mereka membuat lelucon. Tapi tepat sesaat kemudian bangku itu bergerak sungguhan. Melihat ini semuanya pada kabur. Stephen yang terpisah dari teman-temannya diberitahu melalui WhatsApp bahwa uji nyali ini di luar rencana. Stephen satu-satunya orang yang sendirian di jembatan. Teror-teror hantu mulai dirasakannya. Meskipun banyak gangguan di depan jembatan, Stephen tetap tidak mau menoleh ke belakang sesuai pantangan. Dia pun perlahan-lahan berjalan mundur dan tidak sengaja menjatuhkan ponselnya. Saat dia berhasil mengambil ponselnya, Stephen ditarik hantu dari belakang. Sementara itu, teman-teman yang lain sudah tiba di asrama.
Ternyata uji nyali di jembatan wanita cukup berbahaya dan jauh dari perkiraan. Mereka mencoba menghubungi Steven, tapi tidak ada jawaban. Menganggap ini masih normal, mereka tidak curiga dan tidak terlalu khawatir. Di satu sisi, meskipun uji nyalinya beresiko, tapi semua itu dibayarkan dengan rekaman uji nyali tadi yang mereka upload ke YouTube dan langsung mendapatkan banyak viewers. Juliet dan Rebecca yang sedang berada di kamar, entah ini sebuah awal teror atau hanya kebetulan, mereka sedikit demi sedikit seperti mulai diganggu. Begitupun hal yang sama dialami oleh Mike. Di toilet, Mike tengah asik setoran. Namun tiba-tiba dia terganggu dengan suara-suara gedoran yang dia kira adalah orang iseng di sampingnya. Di situ Mike mencoba mengeluarkan ponselnya untuk memfoto. Mike mulai sadar bahwa ini bukanlah orang jahil. Di situ sesuatu menggiring Mike ke wastafel dan dia pun menemukan keran air yang sudah banjir. Dari dalam wastafel, Mike menemukan seonggok rambut wanita yang nampak mengerikan. Di sini nyali Mike sudah mulai ciut. Tapi gangguan-gangguan semakin intens. Kemudian Mike pun menemukan sebuah ember berisikan air. Di mana ember itu seketika mengeluarkan sesosok yang langsung menarik Mike ke dalam air dan akhirnya dia tewas kehabisan nafas. Di sisi lain, Bob dan Claire yang mulai khawatir kepada Steven kembali ke jembatan untuk mencari keberadaannya. Di sana mereka menemukan peralatan yang masih tertinggal. Awalnya Bob berpikir Steven sudah kembali, namun saat ditelepon, ternyata mereka menemukan ponsel Steven tergeletak di jembatan. Ini sepertinya sudah nggak beres. Claire dan Bob pun akhirnya pergi ke pusat pengendalian CCTV untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. Sementara itu, keadaan di asrama, Juliet tiba-tiba kebelet pipis dan meminta Rebecca untuk menemaninya. Di situ Rebecca sedikit rese, di mana dia mencoba menakut-nakuti Juliet sambil merekamnya. Setelah pipis, Juliet mengatakan kepada Rebecca bahwa di toilet samping seperti ada seseorang. Rebecca pun memeriksanya dan lagi-lagi itu hanya lelucon untuk menakut-nakuti Juliet. Karena tangannya kotor, Rebecca sendirian mencuci tangannya di wastafel. Namun selesai mencuci, betapa mengerikannya muncul sosok Mike yang sudah menjadi hantu. Rebecca nampak histeris dan mencoba melarikan diri. Di tempat yang berbeda, Bob dan Claire mulai memeriksa beberapa CCTV. Awalnya semua nampak normal, tapi begitu Claire melihat CCTV yang ditampilkan Bob, dia melihat ada penampakan sesosok wanita nampak berdiri di jembatan. Bob bingung karena dia sendiri tidak melihat apapun. Tapi karena parnonya Claire, hal itu membuat Bob sedikit merinding. Saat perjalanan kembali, mereka berdua menggunakan lift. Lagi-lagi Claire melihat penampakan hantu wanita yang nampak jelas. Dari kejadian-kejadian ini, sepertinya sebuah teror hantu mengejar keberadaan mereka. Tidak menutup kemungkinan ini adalah akibat dari kelakuan mereka sendiri yang melanggar pantangan di jembatan wanita yang sudah jelas-jelas angker. Di asrama, Juliet yang pergi ke kamar duluan, akhirnya di sini dia juga mendapatkan teror hantu, di mana penampakan ini sangat jelas daripada yang lainnya, sehingga membuat Juliet begitu panik. Saat naik tangga kasur, kaki Juliet ada yang menyentuh. Kaget dibuatnya Juliet bersembunyi di pojokan kasur. Lalu tetesan-tetesan darah memaksa dia untuk menoleh ke atas dan
Beruntung Rebecca tiba dan mereka berdua akhirnya bersama-sama melarikan diri. Kembali ke Bob dan Claire, tidak mendapatkan hasil di tempat pengendalian CCTV, Bob dan Claire akhirnya kembali ke kelas untuk mencari Mike. Tidak adanya bukti apapun membuat mereka masih berpikir bahwa Mike masih baik-baik saja. Bob mulai mencari Mike di kelas dan meminta Claire untuk menunggu. Tapi dalam pencarian itu, Bob sempat melihat Mike dan mengikutinya. Claire yang takut sendirian, ia pun akhirnya masuk ke kelas untuk mencari Bob. Namun saat itulah sosok hantu mulai mengganggunya kembali. Fenomena supranatural membuat boneka manekin bergerak sendiri untuk menakuti Claire. Claire sangat-sangat ketakutan. Akhirnya dia pun melihat sosok sebuah kepala yang begitu mengerikan. Tidak ada yang bisa dilakukan Claire selain menangis ketakutan. Beruntung ketika hantu itu mencoba menyerangnya, Bob datang untuk menolong. Di waktu yang bersamaan, Juliet dan Rebecca masih dikejar-kejar teror hantu. Apapun yang terjadi, Rebecca sangat-sangat ingin keluar dari tempat itu. Mereka berdua pun berlari menuruni anak tangga. Namun ternyata mereka baru sadar bahwa mereka hanya berlari dan kembali di tempat yang sama. Kemudian mereka yang tidak bisa keluar, sosok itu pun menggiring mereka ke atas gedung. Di sini sudah mulai nampak terlihat bahwa Rebecca frustasi, panik serta lelah. Dia sadar bahwa mereka semua sudah melakukan hal yang fatal. Juliet berusaha menghibur Rebecca. Lalu ia pun melihat-lihat sekitar siapa tahu ada jalan buat kabur. Namun saat dia menemukan jalan, sosok hantu mendorong Juliet hingga jatuh. Dari situ hantu ini juga menyeret Rebecca masuk ke dalam tong air dan menenggelamkannya. Satu persatu teman-teman tewas dengan cara yang mengenaskan. Yang awalnya hanya iseng-iseng aja kini berubah menjadi petaka. Tidak main-main bahwa faktanya jembatan itu benar-benar angker. Teror-teror yang mungkin sama kini tengah dialami Bob dan Claire. Di situ mereka berdua akhirnya berhasil melarikan diri. Namun saat di perjalanan, secara supranatural Claire terbang diseret sesuatu. Juliet yang terjatuh ternyata beruntung dia masih selamat. Di situ dia mencoba menghubungi teman-teman yang lain. Juliet melihat sosok hantu yang menyerupai Rebecca. Terlihat sosoknya begitu menyeramkan. Juliet sangat ketakutan. Dia pun berlari menuju anak tangga jembatan. Dan nah, sesaat cerita kembali ke masa sekarang, di mana kisah tragis di jembatan wanita ini menarik perhatian si reporter, sehingga dia menyelidiki lebih dalam lagi bagaimana semuanya ini bisa terjadi. Kemudian si reporter pun sempat melihat YouTube, di mana dia melihat video lama tentang tragedi uji nyali di jembatan wanita pada tahun 2016 yang lalu. Viralnya tragedi tersebut banyak menarik perhatian para cenayang. Salah satunya ada yang meramal bahwa setiap beberapa tahun sekali jembatan itu akan memakan korban jiwa lagi yang berjumlah 5 orang. Di samping itu, si reporter akhirnya menemukan petunjuk sebuah penampakan yang ada di video tersebut terdapat hantu wanita di jembatan. Karena membuatnya penasaran, dia pun pergi ke tempat pengendalian CCTV. Selesai menyelidiki tempat CCTV, Anna dan kameramennya pun melanjutkan penyelidikan di universitas dekat jembatan wanita itu yang sekarang sudah terbengkalai. Tepatnya Anna mulai menyelidiki di asrama bekas ditinggali 5 mahasiswa yang tewas dari tragedi tersebut. Di sana reporter menemukan sebuah kertas jimat yang terselip di bawah lemari. Selain jimat, kamar itu sekarang sangat kotor dan terbengkalai. Selesai dari asrama, kemudian Anna memasuki sebuah ruangan. Di situ dia menemukan bukti-bukti baru yang ternyata fakta kebanyakan dari mereka tewas karena tenggelam. Namun ada satu hal yang membuat reporter heran. Dalam daftar polisi yang diidentifikasi korban jiwa terdapat 5 orang. Tapi saat Anna mencermati CCTV, ternyata terdapat 6 orang mahasiswa.
ini mulai misterius. Semakin diselidiki, kasus ini semakin ada kejanggalan. Reporter sangat penasaran dengan siapa satu orang mahasiswa yang selamat. Dia pun mencoba menyelidiki rekaman lain dan barang bukti lain. Sebelumnya, reporter saat ini tengah menyelidiki kasus tewasnya 5 mahasiswa di Jembatan Wanita tahun 2016. Tapi ternyata dia baru sadar bahwa kenyataannya ada 2 tragedi yang sama yang terjadi di tahun 2012 dan 2016. Di sini terungkap Juliet ikut andil dalam kedua kasus tersebut. Entah apa yang terjadi, tapi dia selamat di kasus kematian 5 mahasiswa di tahun 2012. Lalu pada tahun 2016 dia ikut kembali dan disinilah terungkap bahwa dia adalah dalang di balik semua ini. Di awal sebelum tragedi terjadi, Juliet dan Bob sempat memiliki hubungan. Tapi akhirnya Bob lebih memilih Claire sehingga Juliet sakit hati dan disitulah dia menjebak semuanya untuk menjadi tumbal Jembatan Wanita. Kembali pada cerita sebelumnya, pada waktu itu Bob mengejar Claire yang terbang diseret. Di situ ternyata itu hantu yang merasuki Juliet yang telah melakukan ini semua. Bob sadar bahwa Juliet penyebab ini semua terjadi. Tidak ada rasa ampun, Juliet akhirnya membunuh Claire. Kemudian sosok Juliet mengejar Bob kemanapun dia pergi. Bob memohon pengampunan atas nyawanya. Mendengar itu, Juliet yang masih sadar pun mengungkapkan bahwa pada tahun 2012 dia selamat berkat mengikat janji dengan hantu jembatan itu. Dan imbalannya dalam beberapa tahun sekali, dia harus mengorbankan 5 orang untuk Jembatan Wanita. Setiap ada tumbal, Juliet sengaja mencopot jimat yang tertempel di jembatan. Lalu sosok hantu yang merasuki Juliet pun berkata, jika Bob ingin selamat, ada 2 pilihan, membunuh Juliet atau Bob harus mati. Dan terungkap orang yang selamat dalam insiden itu adalah Bob, di mana si reporter sangat kaget. Tanpa diduga-duga, kameramennya adalah Bob yang sekarang menggantikan Juliet untuk mencari tumbal. Pada adegan selanjutnya, diperlihatkan Bob menjadi kameramen dari sekumpulan mahasiswa baru yang tertarik mencoba uji nyali di Jembatan Wanita itu. Bob memperhatikan para mahasiswa itu dengan tatapan sinis. Dia akan terus mencari tumbal untuk jembatan sampai akhirnya dia bosan hidup dan mati menjadi sebagai tumbal. Lalu, film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film The Breed Curse. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.